Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 20 Maret 2025 hari Kamis pasca FOMC meeting tadi malam. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, jujur untuk FOMC sendiri saya belum begitu banyak baca update-nya. Ya, intinya sih tetap tidak ada potongan suku bunga. Untuk economic projection-nya di sini belum saya baca, belum saya download juga. Berita kemarin literally saya nggak ada baca karena kemarin saya itu sakit kepala sedikit kan ya, jadi tidak sempat melihat market. Lebih tepatnya itu tidur cepat kemarin. Jadi di sini saya akan share dulu untuk teknikalnya. Untuk masalah FOMC-nya nanti saya share di Discord aja lah ya. Jadi karena jujur hari ini karena sudah jam segini kan ya, jadi better saya kasih tahu aja analisanya untuk hari ini. Ini sudah ngelewatin 3050 ya. Jadi kemarin untuk di XAUUSD-nya ya kan, kemarin saya katakan kalau bisa sell di bawah 3027. Ya, ini sih H1-nya break di bawah 3027. Nah, ketika dia break di bawah 3027, kalian bisa lihat di sini di M15-nya terjadi rejection. Ini sebenarnya yang tidak bagus kalau mau ambil posisi sell. Nah, ketika ini terjadi rejection, terjadi ada bullish lagi, ini kan seperti ngebuat yang namanya morning star ya, kayak morning star di sini yang dimana ini bearish, kemudian ini agak doji sedikit, kemudian di sini ada kena bullish. Nah, ini ada morning star di sini, jadi tidak bisa dikatakan valid untuk nge-sell di bawah 27. Jadi inilah ciri-ciri market ketika fake out di bawah area support ya. H1-nya memang close, tapi di jam segini ya, di jam ini 15 menit setelah kena close itu marketnya tidak memberikan kita retest yang bagus, alhasil marketnya malah naik lagi. Nah, kemarin marketnya juga sudah break di atas 3045, kemudian juga sudah break di atas 3050, dan sekarang bagaimana? Untuk hari ini nanti malam kita ada berita biasa hari Kamis ya, tentang tingkat pengangguran mingguan diperkirakan akan naik dari 220.000 ke 224. Dengan di sini Philadelphia Fed Manufacturing Index diperkirakan akan turun dari 18,1 ke 8,8. Kemudian ada juga existing home sales diperkirakan akan turun juga dari 4,08 ke 3,95. Jadi kemungkinan sih nanti malam hasil datanya adalah jelek untuk USD. Kemungkinannya loh ya. Jadi ini market goldnya kemungkinan masih lanjut naik. Sekali lagi untuk target saya pribadi lah sampai 3100 ya. Oke, apakah hari ini kita masih bisa nge-buy lagi? Ya, kita di sini di daily ya, kalau dilihat ada ya dikatakan fair value gap adalah ya. Kemudian dari segi time frame H4 kita ada fair value gap. Ini marketnya lebih condong ngebuat seperti rally base rally ya. Kalau bisa lihat di sini marketnya hampir mirip kejadian pada saat break di atas 3000. Sebelum 3000 ya. Ini ketika dia break sideways lumayan, kemudian break, sekarang sideways break. Nah, ini kemungkinan marketnya masih bisa lari ke atas ya. Jadi kalau semisalnya ini mengulang kejadian kemarin yang di tanggal 14 Maret ya kan, yang dimana dia rally, kemudian dia sideways panjang, kemudian break, kemudian sekarang sideways, dan sekarang break, seharusnya ini marketnya masih bisa lari ke atas ya. Sampai mana market rally ke atas? Ini 50 sudah lewat, 55 juga sudah lewat. Ya udah, kelipatannya lagi 65, 70, 75 ya. 75 lah sekarang ya. Kalau ini sih masih pakai angka bilangan gini ya, masih angka bilangan kelipatan 5 ya. Tapi kalau diukur-ukur sih ini nggak ada yang bisa saya ukur sih. Pakai Fibonacci nggak bisa, pakai rally base rally. Bisa aja sih ngukur pakai rally base rally, cuman ini bentar ya, coba ya. Ini ketika base stop gitu kan, ketika dia break. Ini seharusnya sih nggak di sini rally base rally-nya. Ya, coba kita ukur dari sini lah ya. Kita ukur dari sini sekarang, dari dia base, kemudian break, ini break. Berarti seharusnya ini marketnya bisa naik sampai 3090. Ya, sampai 3090. Nah, ini next yang kemungkinan terjadi ya, sampai 3090.
Kemudian sekali lagi target saya adalah di 3100. Ya, 3100. Jadi ini kemungkinannya bisa sampai sana. Kalau dicari, ntar bisa nggak saya hitung lagi ya? Ini kalau dari sini ke sini 3061 nggak bisa sih, itu maksa. Kemudian aduh, mana lagi saya kasih ya, ini nggak ada Fibonacci yang bisa dipakai loh, sumpah nggak bohong ya. Ya kalau ditarik dari sini ke sini, ini sudah ngelewatin extension 1618 tuh. Nggak ada retracement sama sekali. Ini marketnya masih kencang sekali naiknya, jadi saya nggak expect ini marketnya bisa retrace. Ini marketnya ngebuat rally, base rally, ini kemungkinan marketnya masih bisa lanjut terbang sih ya. Kalau diukur apakah ada suatu pattern ataupun suatu pola, sebenarnya sih nggak ada pola tertentu ya, kayak mencirikan itu bullish flag ataupun pennant ya kan, nggak ada sih, nggak ada yang mencirikan hal tersebut. Coba ya kita paksa dari segi daily, siapa tahu kita bisa melihat sesuatu. Anggaplah kita cari trendline di sini ya. Ntar, anggaplah kita pakai trendline ini supaya bener nih. Ntar ya, ini H4. Karena saya perlu ini, sebenarnya target bisa dihitung nggak targetnya nih sebenarnya. Daily, oke, sekalinya break di atas. Bentar pakai yang ini ya. Nggak pakai ini deh. Ini. Apa ya? Kok nggak ada yang bagus di sini? Wah, bentar, ini nggak ada yang bagus nih. Kalau ditarik dari sini ke sini, apakah ini? Bentar, masa iya ini bullish flag? Tapi ini aneh sih bentukannya ya. Sorry, ya benar dah. Ini ke sini. Nggak dong, nggak begini bullish flagnya. Apa ya, ini nggak ada pattern sih seharusnya ya. Ini kalau ditarik trendline dari sini, ini udah break, nggak bisa. Ini nggak ada pattern sih. Kemungkinan bullish flag juga nggak kan ya. Kalau dicari ini naik, coba ya kita paksa Fibo lah dari sini ya. Dari sini ke sini 50%. 3058. Kalau karena ini saya perlu hitung-hitungan dulu. Kalau dari sini ke sini 200. Wah, ini nggak mungkin, ini keterlaluan sih. Ini sampai 3000. Wah, ini nggak sih, nggak bisa dihitung nih. Kalau ada symmetrical triangle kayaknya nggak juga. Ada pennant kayaknya nggak juga. Ini kalau ada yang bisa kasih update, mungkin bisa kasih di kolom komentar ya. Ini sebenarnya saya nggak ngelihat ada suatu pola sih dari daily ketika retrace kemarin ya. Pada saat di 28 Februari kemarin, saya nggak ada ngelihat ada pola di sini. Harusnya ini ya cuma naik, turun, kemudian naik. Jadi nggak ada target yang bisa dihitung sih. Pennant nggak ada. Selihat saya ya. Jadi kalau kalian ngelihat sesuatu yang lain mungkin bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Ini nggak ada pennant, nggak ada bullish flag juga. Jadi jujur ini ngitung untuk all time high sekarang rada susah, kecuali pakai pivot sih ya. Pakai pivot sih kalau bisa. Ini udah nggak bisa dihitung ini sebenarnya. Kalau dicari weekly-nya symmetrical triangle sih ini sudah di break ya seharusnya. Nih kemarin. Kalau dicari 1:1-nya ini kan berarti dari sini ke sini. Dan ketika dia break ini sudah lewat tuh. Ya, 3000 soalnya symmetrical triangle-nya. Ini nggak ada yang bisa dicari lagi nih. Weekly, apakah ini dikatakan sebagai rally base rally dari segi weekly? Kalau memang ini sebagai rally base rally weekly,
ini sejatinya harusnya adalah naiknya berarti bisa sampai 3.200 lebih sih. Wah, ini nantilah ya. Nanti dah. Ya, ini kita lihat dulu. Dari segi daily candle kemarin. Ntar saya pakai 3.055 dulu lah ya. 3.055. Oh ya, punya patokan dikit 3.055 ya. 3.055 di sini, daily candlenya seperti ini, indikatornya masih zona overbought, ini masih bisa naik lagi. H4 potensial bearish divergence-nya ada sih, cuman nggak begitu bagus ya. H4 potensial bearish divergence cuma nggak begitu bagus, itu aja. Ini sekalinya H4 nanti keluar dari zona overbought antara RSI dan juga stokastik, apakah confirm itu sebagai bearish divergence? Saya rasa enggak. Itu hanya sebatas retrace doang, tapi retrace-nya bakal lumayan sih. Ya, jadi untuk sekarang titik atasnya ini jujur susah ditentukan ya, titik atasnya. Karena kalau kalian pakai teori Elliott Wave mungkin ketemu, cuma kalau saya pribadi karena nggak pelajarin teori tersebut, karena saya pakai cuma Fibonacci, kemudian perhitungan 1:1 ya kan, jadi jujur saya tidak bisa bagian atasnya itu di mana. Ya, jadi kalau boleh sharing juga di kolom komentar juga nggak masalah ya. Oke, ini jujur sih saya bingung ini mau diapain ya. H4 sih resistannya sekarang kita punya di sini. Awalnya kan di sini ya, awalnya di sini di breakout, kemudian untuk bagian bawah berarti di sini. Awalnya di sini resistannya berubah menjadi di sini. Ini menjadi supportnya dan ini. Berarti ini adalah resisten become supportnya. Kemudian H4-nya resistennya di sini dan digabung berarti dengan ini. Berarti ini adalah resistennya H4. Oke, ini berarti H4 ya. Ya, kita lihat base-base-nya banyak ya. Ini base rally lagi. Ini sih H4 nya belum nge-retest 3045 ya. Kita lihat di H1. Kemarin ini kan Fibonacci dari sini ke sini berhenti di 1272, kemudian retrace turun. Apakah nanti di sini bisa retrace lagi turun? Kalau kayak gitu berarti kita tarik Fibonacci dari sini ke sini. Ini sebenarnya sih sudah kena 1272 ya. H1-nya sih sudah retest 3045. Wah, ini berat sih. H1-nya sih sudah breakout ya. H1 breakout, M30 juga. M30-nya ngebuat liquidity, M15-nya iya. Sekarang all time high terbaru adalah di harga 3056,7. Gimana sekarang kita mau ngebuy gitu kan ya pertanyaannya. Kalau dilihat sih ini seharusnya 3045 lah ya, kalau bisa di sini turun lagi 3045, nanti kalian buy. Target sampai mana ya jujur, karena targetnya ini sudah lewat semua ya. Ya silakan antara 3055, 60, 65, 75 mentok di sini ya udahlah. Nggak masalah ya. Ini jujur area buy-nya jujur saya rada susah untuk memetakan area buy di sini sekarang. Kalau dicari dari bentukan market structure, ini naik turun jam 30 lah ya. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik. Berarti ini adalah adjustment terakhirnya ya. Ini kemarin drop ketika di bawah 3027. Ini merupakan adjustment terakhir. Berarti ini adalah bosnya. 3045 adalah bos. Jadi memang sih 3045 kan sudah dites di time frame H1, tapi ini di jam 4 pagi. Jadi kalau bisa market to retest lagi bosnya di 3045, 44, konfirmasi balik, nanti kalian bisa ngebuy.
Tapi kalau misalnya ini turun terus dan di bawah 3038 sebaiknya jangan di buy. Ya, ini kan resisten berubah menjadi support ya kan. Jadi kalau ini resisten berubah menjadi support dan supportnya ditembus, better nanti kalian tunggu berarti buy-nya di sekitaran sini. Di antara 3028 sampai 3024 berarti. Ini pun sebenarnya kalau dicari ya, ini benar-benar fake out kemarin nih. Fake out di bawah 3027 kemudian mental balik. Benar-benar kayaknya orang-orang yang ngebuy di orang-orang yang ngebuy pasang stop loss di bawah 3027 kayaknya kesabet di sini. Ini kelihatan banget ya. Ini kalau dilihat M30 kan gede banget candlenya. Sekalinya gede candlenya, H1 juga benar-benar close dengan candle body besar. Marketnya malah di reject naik. Ini benar-benar memang kayak seperti SL Hunter gitu kan ya. Sekalinya ini break di bawah 3027 langsung naik, gagal lagi di bawah 3027, marketnya langsung terbang. Perkiraan saya sih seperti itu ya pergerakan marketnya. Nyari ordernya tuh benar-benar dihabisin yang masang SL di 3027. Oke, kalau kayak begitu ya itu doang sih ya yang bisa saya update sebenarnya. Jadi kalau di sini nggak ada kesempatan buat ngebuy di sekitar 45 sampai 40 gitu misalnya kasarnya, ya udah jangan di-buy. Kalau marketnya turun terus sampai 3028, 3024 ya sabar karena ini merupakan base H4 soalnya ya. Ini base H4. Jujur kalau mau benar-benar break kencang ke bawah harus di bawah 25 berarti ya. Penutupan harus di bawah 3025. Entah itu H4, better sih di H1. Better sih di H4, tapi kalau bisa konfirmasinya di H1. Nah, jujur di sini marketnya masih bisa lari lagi gitu kan ya. Dengan jujur saya nggak tahu nih targetnya sampai mana. Ukuran Fibonacci juga sudah tidak bisa dipakai. Kalau pakai Fibonacci pendek juga ini sudah ngelewatin 1272, 1618 sih ini tinggal menghitung doang ya. Ini soalnya 1618-nya ada di 3059, mepet lah dengan 3060. Nanggung. Jadi kalau bisa sih kita tunggu retrace aja, nanti ngebuy retrace. Untuk sekarang sih seharusnya marketnya tidak boleh under sampai 3025. Ya. Seperti itu. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat nanti malam kita juga ada news tingkat pengangguran, kemudian tingkat penjualan rumah dan juga manufacturing index di Philadelphia. Jadi kalau ada yang mau trading berdasarkan news juga boleh nanti malam. Kalau mau trading hari ini ya oke. Yang penting ingat target-targetnya dan SL-nya sekali lagi harus dipakai ya. Ini marketnya lagi kencang naik. Yang saya rasa kalau marketnya melakukan manipulasi, saya rasa tetap kalian harus bisa ambil buy. Yang penting kalian harus tahu di mana area supportnya dan di mana area resistennya. Itu aja sih. Kalau sekarang yang saya katakan apakah boleh buy di atas 3057? Masalahnya adalah 1618 tadi berdasarkan Fibonacci pendek adalah di 3060. Enggak begitu worth it. Bisa aja cuman enggak begitu worth it karena saya worry-nya kena 3060 marketnya malah retrace turun. Itu doang sih saya worry-nya. Oke, jadi sekian dulu dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye bye.